Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai sistem etika. Di sini saya Putri Indasari dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Izi Salsabila. Perkenalkan, nama saya Monita Tridevi Junensi. Perkenalkan, nama saya Agustina Retno Kusuma Panggabea. Perkenalkan, nama saya Teddy Sabto. Oke, baiklah, di sini kita akan menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Di sini ada konsep Pancasila sebagai sistem etika, terus juga urgensi, argumen, dan mendeskripsikan, dan juga sumber sosiologis dan sumber politis, historis, dan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem etika. Etika menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ethos yang berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, dan cara berpikir. Sedangkan menurut istilah, etika adalah ilmu tentang segala sesuatu yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Lalu ada urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama ada banyaknya kasus korupsi. Yang kedua ada masih terjadinya aksi terorisme. Yang ketiga ada masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat ada kesenjangan antara kelompok masyarakat. Yang kelima ada ketidakadilannya hukum yang masih mewarnai proses peradilan. Yang keenam ada banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan. Baiklah, alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika itu ada 4. Dan yang pertama, degradasi moral yang melanda kehidupan masyarakat. Yang kedua itu korupsi juga merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugas. Dan yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Dan keempat, pelanggaran hak asasi manusia yang berkehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap pihak lain. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan di dalam sistem etika. Tetapi, nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembulu, buat kata oleh mufakat. Yang ketiga, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusun sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi Pancasila sebagai sistem etika, yaitu hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal yang pertama, hakikat sila ketuhanan, terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus atau tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan atau irama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Dan yang keempat, sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah dan mufakat atau yang diterapkan di Indonesia, yaitu sistem demokrasi. Dan yang kelima, yang terakhir, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menampakkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan
baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilasis. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi fitur untuk menyaring pluralitas. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 6 tentang materi Pancasila sebagai urgensi dalam sistem etika. Terima kasih. Bye-bye.